Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Di sini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali bermain pick a card ya, pilih kartu untuk kali ini. Sebuah prediksi yang bisa kalian pilih sendiri sesuai intuisi masing-masing. Sesuai judulnya di sini, yaitu apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan, ya. Artinya apakah dia juga merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini? Nanti saya akan melihat apa sebenarnya yang kamu rasakan dan apakah dia juga merasakan hal yang sama seperti dirimu, ya. Oke, di sini ada kartu rilis untuk kartu pertama, ya, pilihan pertama rilis. Kemudian pilihan yang kedua ada kartu balance, ya. Pilihan yang ketiga di sini ada kartu life experience, dan kartu yang terakhir di sini ada kartu renewal, ya. Release, balance, life experience, dan renewal. Untuk pilihan di pick a card kali ini, apakah dia merasakan hal yang seperti kamu rasakan, begitu? Atau apakah dia juga merasakan hal yang sama seperti yang sedang kamu rasakan saat ini terhadap dirinya? Oke, kira-kira seperti apa ya? Ikuti intuisi kamu, kartu mana di sini yang cocok dengan kata hatimu dan yang ya bisa dikatakan mungkin menarik energimu juga. Ya, tapi ini tetap bacaan umum, general reading. Ambil yang resonate-nya saja, tinggalkan jika tidak resonate ya untuk pilihan kartu yang kalian mau untuk kali ini. Oke, kita mulai dari pilihan kartu pertama. Ya, di kartu yang pertama, kartunya di sini ada Ace of Cups, ada Nine of Swords, ada Eight of Swords, ada Strength, Queen of Pentacles, The Empress, dan sini ada Three of Wands ya. Oke. Apa yang kamu rasakan di sini? Kita melihat dulu apa yang kamu rasakan ya, karena apakah dia juga merasakan yang kurang lebih kamu rasakan. Kalau saya melihat di sini memang mungkin kamu di sini ada perasaan stuck ya. Dalam arti kalian yang memilih kartu pertama sepertinya saat ini masih stuck, seperti masih ada perasaan itu mungkin terlalu takut untuk sesuatu yang ingin kalian lepaskan. Seperti masih ada rasa keterikatan di sini. Walaupun kalau saya lihat juga kalian mungkin mencoba untuk bisa menyamankan kehidupanmu yang memilih kartu pertama ya, mencoba menyamankan dirimu begitu, mencoba berbahagia dengan kehidupanmu sekarang. Artinya ya kamu itu kelihatannya stabil, baik-baik saja, menikmati hidupmu yang saat ini, dan tetapi di dalam dirimu ya, atau mungkin di sebagian sisi pribadi kamu itu masih ada sesuatu yang cukup mengikat kamu. Tentang apa? Tentang perasaan, pikiranmu terhadap dia, orang yang kamu pikirkan di sini. Ya, memang di sini kamu seperti mencoba untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Artinya di sini kamu mencoba untuk kuat, mencoba untuk berani bahwa kamu bisa berbahagia dengan kehidupan kamu yang sekarang, entah bersama seseorang atau mungkin bersama untuk kehidupan kamu sendiri ya. Artinya kamu lebih mencoba mencintai dirimu sendiri. Ini memang ada sesuatu yang sedang kamu upayakan begitu, sedang kamu usahakan untuk bisa untuk bisa jujur kepada diri kamu, kepada hatimu, bahwa kamu di sini harus bisa punya keberanian untuk bisa membahagiakan atau untuk bisa mencintai diri kamu. Tapi memang itu sebuah situasi yang masih cukup sulit buatmu ya, terutama. Karena apa? Karena di sini kamu memang masih diliputi dengan pikiran-pikiran yang mungkin membebani ya. Kamu mungkin pernah berada di satu fase buruk bersama dengan dia, orang yang kamu pikirkan, atau kamu mungkin di sini juga masih ada perasaan menyesal, entah menyesal apakah kenapa kalian tidak bersama lagi,
Atau di sini memang karena ada perasaan-perasaan bingung kalian bagaimana caranya supaya bisa melepaskan rasa keterikatan ini. Itu yang kamu rasakan tampaknya, ya. Ini ada energi kamu itu masih ada sesuatu hal yang ya bisa dikatakan mungkin merasa sedih, kesepian, merasa sendirian setelah kamu tidak bersama dengan dia. Walaupun seandainya kamu di sini sudah bersama seseorang yang baru, ya kamu jelas di sini mencoba menyamankan dirimu dengan kehidupanmu yang sekarang, tetapi di sebagian hatimu ada perasaan-perasaan sedih, sendirian, kosong, seperti itu, ya. So memang di sini kamu harus bisa belajar mencintai diri kamu sendiri, dan itu memang sedang kamu coba lakukan tampaknya, walaupun belum terlalu yakin ya, belum terlalu ada semacam iya bisa dikatakan harus bisa lebih kuat lagi untuk itu. Oke, itu energimu. So, apa yang sebenarnya dia rasakan di sini? Apakah kurang lebih dia merasakan hal yang sama? Dia saat ini mungkin juga sudah menikmati kehidupannya bersama dengan seseorang, ya. Mungkin dia sudah memiliki pasangan atau dia sudah dengan yang baru, dengan yang lain. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat dia itu punya sesuatu yang ya bisa dikatakan di sini membuat diri dia memiliki keterbatasan, dalam arti sepertinya dia terpenjara dalam sebuah komitmen dengan seseorang yang saat ini bersama dengan dia. Mungkin bukan bersama pasangan ya, mungkin dia saat ini bersama dengan orang tua, barangkali ibunya, dan dia sedang terpenjara dalam kondisi itu. Saya melihat di sini dia merasa tidak ada pilihan lain, bahwa saat ini dia harus ada di kehidupannya yang sekarang. Jadi bisa dikatakan di sini ada sedikit rasa keterpaksaan juga iya, dengan pasangannya atau mungkin dengan orang tua, ya. So, apa yang dia pikirkan? Apa yang dia rasakan? Ya, kalau saya melihat begini, di sini ada sesuatu yang memang membuat dirinya merasa bersalah. Mungkin apabila dia pernah mengambil tindakan meninggalkan kamu, ya. Mungkin juga ada perasaan menyesal, tapi dia juga merasa bingung. Bingung untuk apa? Untuk apa yang harus dia lakukan? Apabila dia di sini merasa ingin mengawali lagi sebuah hubungan bersama kamu, jelas dia merasa bingung. Karena apa? Karena apa yang dia jalani sekarang ini mengikat dia dan dia tidak bisa berbuat banyak, ya. Jadi dia merasa dia harus bisa bersabar. Bersabar dalam arti ya di dalam pikirannya itu memang seperti ada keinginan untuk bisa mendapatkan sebuah pencapaian lagi bersama kamu. Tetapi ya mau gimana? Dia saat ini mungkin sudah punya istri atau suami ya, dan atau dia sekarang sudah bersama orang tuanya. Dan dia merasa itu tadi terpenjara. Di dalam pikirannya itu ada keinginan untuk kembali bersama kamu, untuk ada sesuatu lagi yang bisa dia hasilkan bersama kamu, sebuah hubungan, ya, sebuah komitmen barangkali, ya mengawali hubungan lah. Tetapi dia di sini masih harus bisa punya keberanian, itu poinnya. Dia harus punya keberanian untuk bisa mengawali hubungan bersama kamu. So, kalau saya lihat ya dari kartu ini jelas sebenarnya dia ada perasaan yang kurang lebih sama, dalam arti perasaan yang paling dominan di sini dia itu ada rasa menyesal, ada rasa bersalah, terutama kalau dia pernah meninggalkanmu, ya. Sekarang pun dia seperti belum bisa benar-benar bisa melupakan kamu, ya. Walaupun dia mungkin sudah bersama dengan yang lain, atau mungkin dia sudah kembali kepada orang tuanya, tapi dia pun masih ada hal-hal yang ya bisa dikatakan di sini membebani pikirannya. Membebani pikirannya di sini bisa saja ya karena dia ingin bisa mendapatkan sesuatu pencapaian lagi bersama kamu. Kamu masih menjadi seseorang yang dia inginkan. So,
Kalau kamu di sini merasa bahwa kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri untuk bisa melepaskan bayang-bayang dia, ya, energi dia di sini sudah dalam situasi menjalani kehidupannya sendiri bersama seseorang, tetapi dia pun masih punya rasa atau keinginan untuk bisa kembali terkoneksi bersama kamu itu ada. Untuk bisa menjalin lagi sebuah hubungan bersama kamu lagi ada. Itu yang dia rasakan. Jadi kalau bisa dikatakan kalau kamu masih punya perasaan cinta ke dia, walaupun kamu berusaha saat ini untuk bisa mencintai dirimu sendiri, dalam arti kamu berusaha untuk melepaskan energi dia pun masih memiliki perasaan yang sama. Ya. Tapi di sini jelas sepertinya kalian berdua harus bisa meyakinkan diri untuk apa yang ingin kalian lakukan. Artinya kalau kamu ingin mencoba meyakinkan diri melepaskan dia, itu harus benar-benar bisa kamu lakukan karena kamu masih ada keraguan. Mungkin kamu masih ada hal-hal yang belum bisa kamu lepaskan. Ya. Dia pun begitu. Kalau dia ingin mengawali sebuah koneksi dengan kamu lagi, dia harus bisa meyakinkan diri, berani untuk bertindak, berani untuk mengambil keputusan, begitu. Mungkin dia saat ini juga belum yakin karena dia masih berpikir apa yang menjadi realita hidup dia, apa yang menjadi hayalan dia. Dia merasa apakah keinginan dia bersama kamu itu hanya hayalan saja, hanya angan-angan saja, hanya ilusi dia, atau dia harus melihat realita bahwa sekarang dia sudah punya kehidupan sendiri. Jadi artinya dia pun masih ragu, masih ada keraguan. Untuk benar-benar melepaskanmu pun dia masih ada keraguan. Jadi kamu berdua ini sebenarnya masih sama-sama belum yakin untuk bisa melepaskan. Itu yang dirasakan. Tapi jelas kamu ingin mencoba mencintai dirimu sendiri, mungkin kamu ingin mencoba mengawali hubungan dengan yang lain. Dia sudah punya kehidupan dengan yang lain. Ya. Seperti itu. Dia punya kehidupan dengan yang lain, tetapi dia masih, ya bisa dikatakan di sini masih ada keinginan, bisa dikatakan itu, atau masih ada impian, harapan untuk bersama kamu lagi itu ada di dalam pikirannya. So ini situasinya memang sulit ya untuk kalian berdua. Jadi semesta memberikan kartu rilis, artinya let go of the past, an ending that makes way for new opportunities, time to move on. Ini waktunya untuk move on. Ya. Kamu berharap atau kamu nggak bisa ngelepasin dia, dan dia pun mungkin di sini berharap atau masih memikirkan kamu. Sebenarnya kalian berdua itu sudah sama-sama harus bisa melepaskan. Apalagi kalau dia sudah punya kehidupan sendiri. Kamu pun begitu, harus bisa mencintai dirimu sendiri. Nggak perlu menunggu, nggak perlu bimbang, nggak perlu merasa terikat dan sebagainya. Ini waktunya untuk melepaskan hal-hal yang ada di masa lalu antara kamu dengan dia. Ya. Akhiri segala hal yang membuat membuat jalan atau membuat sebuah keinginan untuk mendapatkan kesempatan yang baru. Artinya mengingini, mengawali lagi itu diakhiri dari pikiranmu. Ini adalah waktunya untuk move on. Ya. So, kenapa harus move on, Mbak Eva? Dia juga punya perasaan yang sama, masih menginginkan saya. Bukan begitu, Mbak Eva? Ya, sebagian dari pikirannya juga seperti itu, tetapi sekali lagi dia itu pun masih perlu meyakinkan diri. Ini cuma pikiran-pikiran dia saja atau ya dia harus melihat realita juga. Kehidupan dia sekarang sudah bersama yang lain. Dia terpenjara dengan kehidupan yang sekarang atau ya nggak punya pilihan lain. Jelas itu sebuah situasi yang sulit untuk bisa bersama lagi. Untuk apa berharap? Untuk apa menunggu? Ya kan? Lebih baik move on, jalani hidupmu sendiri, lepaskan dia. Soal nanti apakah dia mau berusaha atau kalian akan bersama lagi itu urusan nanti. Yang jelas saat ini waktunya untuk kalian yang memilih kartu pertama, move on dari berbagai pikiran-pikiran yang mungkin di sini masih membuat kamu terikat bersama dia, ya.
Itu dia untuk kalian yang memilih kartu pertama, bagaimana yang dia rasakan, apakah dia punya perasaan yang sama bersama kamu? Ya, kamu bisa lihat dari situasi ini. Mungkin iya, dia masih punya rasa dengan kamu, tetapi situasi kalian berdua itu sudah sulit. So, lebih baik move on, ya. Itu pilihan kartu pertama. Oke, dan yang memilih kartu kedua, di sini kartumu ada The Magician, Ten of Pentacles, The Carrier, The Hangman, The Sun, Page of Pentacles. Di sini ada Ace of Cups. Oke, baiklah. So, apakah dia merasakan seperti yang kamu rasakan? Ya, apakah dia juga merasakan hal yang sama seperti dirimu rasakan? Kita lihat dulu apa yang kamu rasakan dari kartu ini, ya. Oke, mungkin saya melihat kalian yang memilih kartu kedua saat ini sudah lebih sudah lebih ada kemajuan ya di dalam diri atau di dalam kehidupan kalian. Artinya ya walaupun ada sedikit perubahan, yang jelas ada perkembangan yang bisa lebih baik kamu rasakan karena seperti ada situasi kalian sudah belajar dari apa yang sudah kamu lewati selama ini, mungkin bersama dengan dia. Kamu seperti sudah sudah belajar bahwa kamu sekarang harus bisa memikirkan dirimu, begitu. Kamu harus bisa membuat kemajuan untuk dirimu. Seperti itu. Ya, ini tentang sesuatu yang memang kamu berpikir bahwa kamu harus bisa keluar dari masalah yang selama ini ada, yang selama ini kamu rasakan, ya. Seperti seseorang yang mungkin pernah merasa, kamu seperti pernah merasa dirugikan, atau kamu mungkin pernah merasa seperti dikorbankan, begitu ya, dikorbankan dalam hubungan ini. So, kamu berpikir dari apa yang sudah kamu jalani bersama seseorang yang pernah ada di dalam kehidupan kamu atau yang kamu pikirkan ini ya, kamu merasa bahwa kamu harus bisa keluar dari situasi itu. Perasaan-perasaan dirugikan atau kamu juga seperti pernah dibiarkan begitu saja. Karena saya melihat sekarang kamu mencoba untuk bisa mengatasi keadaanmu ya. Permasalahan di dalam dirimu, hal-hal yang pernah membuat kamu seperti merasa pernah ada dalam sebuah, dalam tanda kutip, bencana ya. Bencana itu adalah permasalahan kamu kemarin dengan seseorang. Itu sekarang coba kamu kamu ubah cara berpikir atau cara pandangmu. Di sini kamu sepertinya sedang mendapat sedikit pencerahan, dalam arti kamu nggak mau begini terus. Kamu nggak mau menjadi seseorang yang merasa seperti dikecilkan atau seperti seseorang yang tidak berarti, tidak punya kekuatan begitu. Sekarang ada di dalam pikiran kamu untuk bisa mengatasi itu, mengatasi pikiran-pikiran kamu yang selama ini seperti memang merasa sudah pernah dirugikan oleh dia. Mungkin karena saat ini kamu sudah punya semacam pencerahan, atau kamu saat ini seperti melihat ada seseorang yang lain yang bisa memberikan peluang untuk bersama kamu selain dia, orang yang kamu pikirkan. Karena di sini memang entah kamu sudah ketemu dengan orang baru atau orang yang lain ya, kamu hanya berpikir bagaimana supaya hidupmu bisa kembali stabil. Kamu pernah merasa terpuruk, kamu pernah merasa seperti seseorang yang diabaikan, kamu seperti pernah ditinggalkan begitu saja, dan itu membuat permasalahan di dalam diri kamu, bahkan mungkin kamu sempat sakit. Kalau saya lihat di sini, sekarang kamu mencoba untuk bisa kembali stabil. Stabil dalam perasaanmu, stabil dalam kehidupan kamu. Artinya sekarang kamu mencoba untuk bisa mengubah cara berpikir, dalam arti kamu harus bisa berpikir positif, belajar dari pengalaman yang kamu lewati bersama dengan dia. Sekarang
kamu ingin lebih punya energi baru, begitu. Energi baru itu tentang harapan-harapan baru untuk masa depanmu sendiri. Artinya tadi saya katakan, kamu sekarang sudah ada kemajuan sedikit lah daripada kemarin-kemarin. Mungkin kemarin-kemarin kamu masih seperti, ya mengapa hidupku begini, mengapa dia tinggalkan aku seperti itu. Sekarang kamu sudah seperti ada mengambil pelajaran, ya, pelajaran hidup yang pernah kamu lewati bersama dia, orang yang kamu pikirkan. Mungkin karena itu tadi, kamu memang sudah mendapat pencerahan, atau ya kamu di sini mungkin ada peluang baru ya dengan orang baru, sebagian mungkin seperti itu. Ya. Oke, itu saya lihat dari kartu kalian yang memilih kartu kedua ini. Sekarang bagaimana dengan dia? Orang yang pernah ada atau yang pernah kamu kenal, yang pernah dekat dengan kamu. Apakah dia merasakan hal yang sama? Ya, kalau saya melihat begini ya. Sebenarnya dia sedang dalam situasi kemajuan hidupnya juga ada. Mungkin dia sekarang sudah merasa lebih nyaman dengan perasaan dia, sudah ada sesuatu yang bisa dikatakan di sini dia bisa dia sudah bisa membuat semacam penentuan untuk hidupnya, begitu. Penentuan untuk hidupnya itu apa? Bahwa di sini mungkin saja memang dia sudah memiliki peluang kesempatan bersama yang lain. Seperti itu. Atau ya, entahlah ya, mungkin dia juga di sini meninggalkan kamu untuk kepentingan dirinya sendiri. Apakah dia memang ingin pergi darimu karena dia ingin studi atau seperti apa? Tapi saya melihat di sini memang dia pergi itu untuk mendapatkan atau untuk sebuah peluang kesempatan yang bisa dia dapatkan. Entah tentang ya kepentingan buat dirinya sendiri atau tentang peluang bersama yang lain. Dan itu membuat perasaannya sekarang lebih nyaman. Dia membuat dirinya merasa lebih maju dari sebelumnya. Ya, ya bisa dikatakan di sini sesuatu yang dia lewati di situ memang dia sedang mencoba berpikir bagaimana memanifestasikan hidupnya untuk saat ini. Tetapi kalau saya melihat begini, sebenarnya saat ini dia seperti seseorang yang juga sedang dalam situasi yang cukup sulit ya. Dalam hal ini saya melihat entahlah apakah keadaan dalam hubungan dia atau dia di sini dalam situasi yang sedang kesulitan dalam kehidupan dia yang dia jalani saat ini. Entah dia mungkin lagi studi atau lagi bekerja jauh di mana seperti itu. Artinya dia sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi masalah. Ya. Dan di sini memang kalau di dalam hubungan ada energi, dia seperti pasrah menjalani hubungannya. Walaupun sebenarnya dia menganggap bahwa apa yang dia dapatkan ya, peluang bersama yang lain itu adalah sebuah kemajuan hidup dia. Mungkin saat dia pergi darimu ya, meninggalkanmu, saat dia di sini bersama dengan yang lain, mungkin memang dia ketika itu memilih peluang kesempatan bersama dengan yang lain dan dia merasa itu yang lebih memberikan kenyamanan begitu. Tapi pada saat ini yang ada di dalam pikirannya itu adalah tentang hal-hal yang dia anggap merugikan untuk dirinya. Mungkin memang dia di sini seperti seseorang yang pada akhirnya pasrah menjalani apa yang sudah menjadi pilihan dia, ya, menjadi kehidupan dia. Dia juga seperti seseorang yang harus bisa kalau saya lihat itu harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Mungkin dia harus bisa mengerti dengan keadaan dia yang sekarang bersama orang yang sudah hidup bersama dia barangkali. Atau ya dia harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dia yang mungkin sekarang lebih memilih meninggalkan kamu untuk studi atau untuk
kerja atau gimana ya, meninggalkan kamu untuk kepentingan dirinya lah. Bukan berarti dia dengan seseorang yang lain juga. Tapi yang jelas dia sedang dalam situasi sulit saat ini, dan saya melihat memang dia ingin sebuah kemajuan yang lain, walaupun dia merasa ketika dia memilih sebuah kesempatan bersama yang lain itu adalah kemajuan buat hidupnya, tapi sekarang dia memilih untuk sebuah kemajuan hidup yang lain. Ini tentang sesuatu yang bisa dia bisa dia rasakan dengan sebuah kebahagiaan begitu. Saya nggak tahu apakah dia di sini memang merasa dirugikan dalam hubungannya, ya. Tetapi yang jelas saya melihat bahwa dia di sini seperti mengharapkan ada sebuah mengharapkan ada sebuah kemungkinan begitu, ada sebuah peluang untuk bisa mendapatkan lagi kesempatan bersama kamu. Atau bisa saja di sini memang dia mengharapkan bisa memiliki semacam hal-hal baik yang bisa terjadi lagi antara dirinya dengan kamu. Begitu loh. Karena kalau saya lihat di dalam hubungan dia, ini khususnya di dalam hubungan dia ya, dia itu sedang dalam situasi yang bisa dikatakan tidak stabil. Dan dia mengharapkan sebenarnya ada kestabilan dalam hubungannya, tetapi ya gimana ya, mungkin selalu ada konflik, mungkin selalu ada bentrok dengan pasangannya. Jadi pada akhirnya dia lebih menginginkan sesuatu yang bisa membuat dia bersemangat lagi, bisa membuat dia merasa bisa optimis lagi, dan itu dia arahkan kepada kamu. Jadi hal-hal baik yang dia lihat itu mungkin dari kamu. Artinya kamu itu yang bisa memberikan semangat dia, membuat dia berenergi, membuat dia melihat sesuatu itu dengan positif. Sementara kalau di dalam hubungannya, ya, harapan dia ada sebuah hal yang lebih baik, kemajuan ataupun ada kestabilan maksud saya, itu tidak dia dapatkan saat ini. Dia sedang dalam situasi yang ya kadang sering ada konflik ya, pertentangan. Mungkin dia pada akhirnya merasa bahwa dia memiliki pasangan yang tidak dewasa. Tidak dewasa dalam hal bersikap, dalam hal tindakannya, mungkin ya sedikit-sedikit selalu ada pertengkaran seperti itu. Itu padahal pilihannya ya. Pilihannya dulu. So, perasaan dia ke kamu sebenarnya dia menginginkan ada satu harapan lagi begitu. Satu harapan lagi yang bisa dia dapatkan bersama dirimu ya, yang memilih kartu kedua. Mungkin dia ingin sebuah peluang, hanya saya melihat dia sedang mengevaluasi dulu. Artinya dia juga mengharapkan pernikahan atau hubungannya dengan pasangan yang sekarang itu bisa kembali bahagia, bisa kembali stabil. Tetapi karena ya mungkin hal-hal yang terjadi di sini, konflik atau pertengkaran itu yang kerap terjadi dia rasakan. So, energi dia sebenarnya ke kamu itu ada, tetapi kalau saya lihat dari bacaan ini jelas ini sebuah energi manipulatif saja. Ngerti ya? Manipulatif itu dalam arti ya ketika dia ada masalah, ketika dia tidak bisa mengatasi konflik, perasaan yang dia rasakan bersama pasangannya, dia ingin kembali bisa mendapatkan semangat, energi bersama kamu, mungkin hanya untuk sebatas supaya perasaannya bisa kembali nyaman, begitu. Yang saya lihat seperti itu. Karena kalau saya melihat di sini sebenarnya dari dalam dirinya sendiri dia itu masih ingin ada kemajuan. Dia masih ingin ada masih ingin ada ikatan dengan pasangannya, dalam arti dia belum ada kemauan untuk benar-benar melepaskan pasangannya, karena dia merasa bahwa kehidupan yang sekarang ini adalah masa depan dia, begitu loh. Harapan dia ke kamu itu ada, tetapi hanya sebatas harapan untuk bisa mungkin untuk bisa menjalin komunikasi lagi ya,
untuk bisa terkoneksi lagi. Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati keadaan atau menikmati perasaan dia yang lebih baik ketika dia ada masalah, ketika dia ada konflik bersama dengan pasangannya. Wow. Ini Ace of Cups ya. Artinya saya melihat tadi kamu mencoba untuk bisa sedikit membuat kemajuan hidupmu. Ini seperti energi, mungkin kamu juga ada peluang mengawali hubungan dengan yang lain, atau kamu lebih mencoba mencintai dirimu sendiri saat ini ya. Kamu yang mendapatkan pencerahan, lebih fokus kepada dirimu sendiri. Tapi kalau dari dia di sini ya sebenarnya ini juga tentang komitmen, tentang cinta. Tetapi saya melihat bahwa dia sebenarnya juga ingin mencoba lebih berbahagia dengan apa yang menjadi kehidupannya sekarang. Begitu. Hanya mungkin kehidupannya bersama pasangannya sedang ya bisa dikatakan terombang-ambing, atau bukan terombang-ambing, sering ada masalah, sering ada konflik. Itu yang membuat dia ingin terkoneksi lagi, mengawali hubungan bersama kamu, tetapi bukan dalam sebuah hubungan yang gimana ya, serius, atau dalam hubungan yang lebih jauh begitu. Untuk bisa terkoneksi, untuk bisa berkomunikasi, itu yang paling tidak dia inginkan. Supaya mungkin dia bisa ada teman bicara, dia merasa nyaman, dia punya energi lagi, punya semangat ketika dia sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja atau tidak nyaman bersama pasangannya. So, itu sedikit manipulatif ya. Artinya kamu hanya dimanfaatkan untuk apa ya? Sekedar bukan pelampiasan sih, pelarian dia. Begitu. Tetapi ya saya melihat dia tetap melihat kamu itu sebagai seseorang yang artinya kamu adalah harapan baik buat dia, seseorang yang bisa memberikan hal-hal baik untuk dia. Begitu. Bukan dalam arti kamu dimanipulasi untuk hal-hal yang gimana ya, dimanfaatkan atau seperti apa, tetapi di sini karena kamu bisa memberikan hal-hal baik itu. Entah memberikan dia semangat, membuat dia berenergi lagi. Dia ingin terkoneksi, itu yang dia rasakan. Dia ingin menjalin komunikasi lagi. Balance. Take everyone's input into consideration, merge viewpoints to create a better solution. Take your time, there's no need to rush. Oke, balance, tentang keseimbangan. Ya, sebenarnya kalau saya lihat di sini memang dirimu kan perlu untuk menyeimbangkan perasaan pikiranmu lagi. Kamu sudah ada kemajuan walaupun masih ya saya katakan perlahan ya. Dan dia pun sebenarnya di sini juga perlu keseimbangan dalam hidupnya, terutama dalam hubungan dia yang sekarang. Dan keseimbangan yang dia dapatkan, kestabilan yang dia dapatkan, terutama perasaan dia atau emosi dia itu bisa dia rasakan mungkin bersama kamu. Artinya dirimu itu hanya dia jadikan sebagai seseorang yang bisa menstabilkan perasaannya lagi. Jadi kalau seandainya di sini yang dia rasakan ke kamu, apa yang dia rasakan ke kamu, apakah sama dengan kamu yang merasakan, kamu di sini merasa ingin bisa apa ya, ingin bisa lebih maju untuk diri kamu ya, mencoba untuk mengatasi apa yang selama ini membuat kamu seperti tertekan, membuat kamu seperti pernah dikecewakan. Sebenarnya ya, kalau dia merasakan hal-hal itu justru saat ini dia tidak terlalu peduli bahwa dia pernah mengorbankan kamu, dia pernah memanipulasi kamu, dia nggak terlalu peduli soal itu. Yang dia rasakan sekarang dia hanya ingin mencari kestabilan, begitu, kestabilan perasaan dia, pikiran dia untuk bisa terkoneksi dengan kamu. Jadi jelas di sini, kalau kamu masih punya perasaan tentang dirinya, ya seandainya kamu masih punya perasaan cinta, masih punya perasaan yang mendalam begitu dengan dia, dan kamu berusaha untuk bisa membuat kemajuan hidupmu secara perlahan dari dia, sebenarnya untuk perasaan cinta, untuk perasaan yang ya bisa dikatakan di sini untuk sesuatu yang ingin dia
lakukan lebih serius, berkomitmen atau apapun bersama kamu lagi, itu tidak. Dia hanya ingin terkoneksi. Dia hanya ingin menjalin sebuah hubungan karena dia merasa kamu itu adalah seseorang yang bisa membuat dia bersemangat, berenergi. Begitu. Dia hanya membuat dirimu itu sebagai, ya bisa dikatakan teman baik ya, teman baik begitu. Karena sebenarnya dia itu masih menginginkan juga kestabilan untuk kehidupannya bersama pasangannya sekarang. Itu yang dia rasakan. Ya? Oke, jadi tidak usah berekspektasi kalau seandainya dia di sini menjalin komunikasi dengan kamu, memulai kontak lagi. Bukan kenapa-napa, dia hanya mencari sebuah kestabilan perasaan dia, mencari sesuatu yang bisa membuat perasaannya sedikit nyaman agar tidak terlalu terfokus dengan konflik dalam hubungannya atau permasalahan di dalam hubungannya. Tapi energi dia tetap kuat untuk komitmen dia. Dalam arti, walaupun dia menjalin hubungan dengan kamu, dia tidak ada maksud atau tidak ada tujuan tertentu ya. Dalam arti yang berkaitan dengan emosi, perasaan spesial tuh enggak. Kamu memang orang yang dia anggap baik untuk bisa membuat perasaan dia lebih nyaman. Sebagai teman baik, poinnya seperti itu. Oke? Itu dia yang memilih kartu kedua. Dan kalian yang memilih kartu ketiga, ya. Kartumu di sini ada Queen of Swords, ada The Moon, ada Eight of Wands, ada Two of Swords, ada The Hermit, dan The High Priestess. Di sini ada Six of Cups, ya. Six of Cups. So, kita lihat untuk kalian yang memilih kartu ketiga, apakah dia merasakan hal yang sama denganmu? Merasakan juga apa yang kamu rasakan? Kamu yang memilih kartu ketiga, mungkin kamu merasa selama ini kamu sudah dipermainkan. Kamu merasa selama ini kamu seperti sudah, ya bisa dikatakan di sini dilecehkan ya dalam menjalin hubungan dengan dia, orang yang kamu pikirkan. Seperti ada sesuatu yang mungkin kamu menjalin hubungan dengan dia, kemudian karena kamu mungkin terlalu mengambil tindakan yang terburu-buru. Nah, pada akhirnya sekarang kamu seperti sudah ditinggalkan atau sudah dibiarkan oleh dia begitu saja. Kamu merasa hanya dipermainkan. Mungkin kamu terlalu cepat mengambil keputusan untuk bisa bersama dia, hidup bersama dia, atau bagaimana begitu. Tindakan yang terburu-buru, tindakan yang terlalu cepat kamu lakukan membuat kamu sekarang merasa kamu hanya dilecehkan olehnya saat itu. Dipermainkan. Dan saya melihat di sini kamu masih seperti apa ya? Kamu masih seperti ada perasaan-perasaan yang belum bisa kamu hilangkan ya dari apa yang dia lakukan kepada kamu. Artinya kamu di sini masih ada konflik batin. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia sampai hati seperti itu? Karena situasimu dengan dia saat ini saya lihat jelas sudah ada perpisahan. Queen of Swords. Kamu dengan dia, orang yang kamu pikirkan itu sudah tegas mengakhiri, atau dia yang pada akhirnya kamu merasa dia permainkan karena dia sudah tegas meninggalkan kamu, mengakhiri hubungan ini. Itu yang membuat di dalam diri kamu, perasaan kamu itu seperti masih stuck ya. Kamu seperti seseorang yang ya bisa dikatakan di sini bimbang, seperti tidak punya sebuah jalan keluar untuk bisa menerima begitu, untuk bisa menerima kenyataan bahwa dia ternyata sampai hati meninggalkan kamu atau sampai hati berpisah dengan kamu, menceraikan kamu. Jelas di sini yang saya lihat kalian yang memilih kartu ketiga di sini mungkin mencoba melakukan semacam perubahan dalam arti energi kalian itu tuh seperti seseorang yang
ingin mencoba menjalin komunikasi, menjalin koneksi lagi dengan dia, tetapi kamu merasa bahwa di sini kamu nggak punya semacam jalan keluar, atau kamu nggak tahu gimana caranya untuk menjalin komunikasi, koneksi lagi dengan dia. Sementara dia sudah memutuskan sepihak meninggalkan kamu. Jelas di sini ya, kalau kamu masih ingin mencari semacam keinginan, kemauan untuk bisa kembali terkoneksi dengan dia, sementara kamu tahu kamu sudah dipermainkan, kamu sudah dilecehkan, kamu tidak dihargai, artinya kamu di sini harus healing. Ya, ini energi healing semua. Kamu harus bisa healing untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Kalau energimu, kamu masih ingin ada kemauan untuk terkoneksi, berkomunikasi, dan kamu masih ingin mencoba mencari solusi untuk bisa terhubung lagi dengan dia, artinya kamu di sini belum bisa belum bisa mengambil sebuah pelajaran dari hubungan kamu yang kemarin, hubungan kamu bersama dia. Kamu jelas sudah dipermainkan, tetapi kalau keinginan kamu untuk bisa terkoneksi lagi itu masih ada, artinya ini adalah waktunya untuk kalian healing, menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan perasaan, menyembuhkan apa yang kalian pikirkan berkaitan dengan koneksi itu. Ini energi kalian sepertinya memang seperti masih, saya lihat masih memendam harapan. Tetapi mungkin di satu sisi kalian juga ingin berubah. Tapi itu masih sulit. Karena kalau saya lihat keinginan untuk sesuatu yang mungkin bisa dijalankan lagi bersama dia, dalam arti kamu bisa menjalin koneksi lagi, hubungan lagi dengan dia, itu ada. Itu ada di dalam diri kamu walaupun kamu nggak nunjukkan itu. Begitu. Itu yang kalian rasakan yang memilih kartu ketiga. Jadi perasaanmu terhadap dia itu sebenarnya ya masih ada karena stuck. Kalian stuck. Kalian seperti ya bisa dikatakan di sini masih harus butuh banyak pencerahan. Pencerahan untuk bisa melakukan perubahan diri. Artinya harus healing, harus bisa menyembuhkan diri dari hal-hal yang sudah terjadi antara dirimu dengan dia, ya. So, kalau perasaanmu masih stuck, perasaanmu masih belum, mungkin masih ada duka, begitu ya, berduka, bersedih kenapa harus berakhir, berpisah, bagaimana dengan dia? Di sini saya melihat kalau dari dia, mungkin dia memang sudah menjalani apa yang menjadi kehidupan dia saat ini. Artinya, dia sudah punya rencana hidup. Mungkin memang dia meninggalkan kamu untuk sebuah rencana yang dia jalankan bersama dengan yang lain. Ya. Jadi, kalau saya melihat dia ini seperti seseorang yang saat ini memang tidak mau berkomunikasi dengan kamu. Orangnya mungkin diam, tidak menjalin komunikasi. Ya, memang di pikirannya itu seperti ada ketegasan bahwa dia belum mau atau dia tidak ingin berbicara dengan kamu. Tetapi sebenarnya juga di dalam diri dia itu dia ada sesuatu yang dia tutupi. Dia tutupi dalam arti kehidupan dia yang sekarang. Mungkin dia tidak berbicara dengan kamu, dia tidak mau berkomunikasi dengan kamu sebagai sebuah cara dia untuk menutupi apa yang sesungguhnya sedang dia hadapi saat ini di dalam hubungannya. Kalau saya lihat kehidupan dia yang sekarang, khususnya bersama seseorang yang sekarang, itu antara dia dengan pasangannya itu seperti tidak ada kehangatan, ya. Dia seperti berhadapan dengan pasangan yang, ya mungkin di sini pasangan yang cukup mengintimidasi, pasangan yang cukup keras hati, pasangan yang cemburuan, pasangan yang bisa dikatakan di sini cukup sulit untuk
dipengaruhi. Artinya pasangan yang keras begitu loh. Dan itu membuat dia sebenarnya ya tidak bahagia. Saya melihat dia di sini seperti seseorang yang stuck. Seseorang yang bingung begitu. Bingung dalam arti ya mau gimana? Ini keputusan dia, ya kan? Dia sudah membuat keputusan untuk meninggalkan kamu buat bersama yang lain. Atau mungkin di sini dia meninggalkan kamu untuk kembali kepada pasangannya, entahlah. Dan itu yang saat ini yang dia rasakan itu adalah dia tidak tahu, dia tidak punya jalan keluar untuk hidupnya sendiri. Artinya dia ini orang yang bingung untuk mengambil keputusan di dalam hidupnya. Mungkin dia sudah mengambil keputusan meninggalkan kamu, tetapi sebenarnya sekarang kehidupan dia ya, dalam hubungan dia bersama pasangannya pun dia tidak bahagia. Tapi situasi hubungannya yang tidak baik atau tidak bahagia itu dia tutupi. Dia pendam saja di dalam dirinya sendiri. Jelas ini seseorang yang juga butuh semacam dia ini butuh sebuah pencerahan. Dia seperti seseorang yang ya bisa dikatakan di sini diam, tidak mau berbicara, tetapi sebenarnya dia memendam hal-hal yang juga cukup bermasalah di dalam kehidupannya saat ini. Mungkin dia seperti seseorang yang suka menyendiri. Dia seperti seseorang yang suka suka dalam kesendirian, suka menyepi begitu. Karena dia memang butuh untuk tenang. Pikirannya itu sering kalut karena apa? Karena kehidupan dia bersama pasangannya yang sekarang itu cukup membuat dia seperti ya mungkin dia ada perasaan terancam, sering merasa takut, sering merasa khawatir karena sikap pasangannya yang seperti tadi saya katakan mungkin terlalu mengintimidasi, terlalu keras seperti itu. So kalau dia ingin mengambil keputusan apapun untuk kehidupannya sendiri, dia pun masih merasa ragu. Mungkin ada ancaman, mungkin ada hal-hal yang ya membuat dia sepertinya selalu diteror begitu, diteror oleh pasangan sendiri. Orang ini, orang yang kamu pikirkan ini juga sedang butuh pencerahan hidup. Artinya dia ini seseorang yang seseorang yang bisa dikatakan di sini mendapatkan pelajaran hidup ya. Pelajaran hidup karena dia pernah mengambil tindakan yang semena-mena barangkali dengan kamu, memutuskan hubungan secara sepihak, dan pada akhirnya di sini dia sendiri mendapatkan semacam pelajaran dari hubungan yang dia jalani saat ini. Kalau dikatakan apakah dia ada keinginan untuk berkomunikasi dengan kamu, mungkin ada di dalam pikiran dia. Tapi dia masih bisa dikatakan di sini lebih memilih diam. Karena dia berpikir gimana? Kalau dia menjalin komunikasi dengan kamu untuk apa? Masa depan dalam arti kelanjutan hubungan dia dengan kamu sepertinya juga nggak jelas, ya kan? Di satu sisi dia sudah punya komitmen, apalagi pasangan yang cukup keras. Kalau dia menjalin hubungan atau menjalin komunikasi saja dengan kamu, memulai komunikasi lagi, nanti mau dibawa kemana? Dia sendiri masih sulit untuk melepaskan pasangannya. Karena ada ancaman, karena ada rasa takut. So dia lebih memilih pada akhirnya lebih baik aku diam aja. Begitu. Tidak ada usaha atau tidak ada semacam upaya dia untuk berbicara, walaupun keinginan itu ada. Ya, kalau saya melihat di sini memang dia seperti seseorang yang tertutup saat ini. Tertutup dalam arti dia menyimpan sendiri apa yang dia rasakan, dia menyimpan sendiri apa yang menjadi permasalahan hidup dia. Ini orang yang saya katakan juga sebenarnya butuh healing. Butuh healing untuk penyembuhan dirinya sendiri. Kalau kamu butuh healing karena kamu masih terus seperti terbawa perasaan pikiran untuk terkoneksi lagi dengan dia. Sementara dia di sini butuh healing untuk apa?
untuk perasaan-perasaan dia yang saat ini ya bisa dikatakan dia itu seperti seseorang yang ya gimana ya, mentalnya itu bisa saja pada akhirnya terganggu. Karena dia seperti ya bisa dikatakan di sini dia seperti seseorang yang apa ya? Mungkin mau keluar dari kehidupannya yang sekarang pun dia nggak bisa gitu. Sementara dia nggak bahagia. Wow. Ini kartu Six of Cups ya. Six of Cups ini tentang sebuah situasi. Six of Cups yang saya lihat di sini sebenarnya ternyata waktu yang sudah kalian lewati selama ini itu tidak memecahkan masalah di antara kalian. Artinya kamu belum bisa healing belum bisa melepaskan energi dia. Artinya kamu belum bisa memecahkan masalah untuk diri kamu sendiri, untuk benar-benar bisa melepaskan dia itu untuk kamu belum bisa. Sementara dia juga sepertinya belum bisa memecahkan masalah di dalam kehidupan dia sekarang. Kalian sama-sama seperti seseorang yang tidak bisa menemukan jalan keluar untuk permasalahan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Kalau dia terlebih di dalam kehidupannya saat ini ya, yang membuat dia seperti seseorang yang ya bisa dikatakan di sini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada pilihan lain, seperti seseorang yang ya terancam begitu. Tapi dia nggak bisa berbuat banyak. Dan kalau kamu tidak bisa keluar dari permasalahan kamu, belum bisa memecahkan masalah kamu itu karena kamu masih belum bisa meninggalkan energi dia. Kamu masih butuh healing di sini. Jadi kalau saya lihat dari kartu life experience, let go of belief system that no longer work for you. An important life-changing event, a situation that leads to significant opportunities. Jadi ini tentang kamu harus melepaskan hal-hal yang selama ini yang tidak lagi sesuai atau yang tidak lagi ya bisa dikatakan di sini tidak lagi bisa dilakukan buat kamu begitu ya. Jadi nggak usah lagi berupaya untuk hal-hal yang memang sudah tidak bisa lagi diupayakan. Karena dia sendiri pun tidak bisa berbuat banyak. Kalau kamu di sini ingin berusaha terkoneksi lagi dengan dia, ya itu pun juga nggak bisa lagi. Apalagi dia pun sudah memilih untuk diam, tidak mau ada komunikasi terjadi. Life experience, jelas ini sebuah pengalaman hidup yang bisa dikatakan ya pengalaman hidup sebagai pelajaran hidup. Ini sebuah situasi pengalaman hidup yang kamu harus rasakan, kamu harus lewati sebagai pembelajaran ya. Dan kamu harus bisa healing dari semua pengalaman-pengalaman kamu bersama dengan dia. Karena ya ini tadi dikatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang bisa kamu upayakan di sini. Seperti itu. Dia pun seperti itu, dia mendapat pelajaran hidup di sini. Karena kehidupan dia sekarang memang ya bisa dikatakan sebuah pelajaran hidup dia yang sudah dia pilih sendiri ya. Pengalaman hidup yang sekarang tidak membahagiakan, pasangan yang keras, pasangan yang mengintimidasi, itu pilihan dia. Itu sebagai pelajaran buat dia. Dan dia tidak bisa berusaha lagi untuk keluar dari situasi dia karena dia sekarang sudah bisa dikatakan hidupnya dalam situasi terancam, tertekan, sudah memiliki satu ya bisa dikatakan di sini keterikatan dengan seseorang yang cukup mendominasi atau mungkin memproteksi dia. Ya, lebih baik sekarang antara kamu dengan dia di sini ya sama-sama untuk bisa meninggalkan atau untuk bisa memperbaiki diri masing-masing. Apa yang kamu rasakan ingin berupaya ke dia, itu tidak dia rasakan saat ini karena dia menahan diri. Kamu mau berusaha bisa terkoneksi, berkomunikasi, tetapi dia tidak. Karena dia tahu dia di sini sudah melihat kemungkinan untuk
kedepannya itu akan sulit. Jadi sekali lagi, apalagi kalau perasaan-perasaan tentang cinta ya, tentang hal-hal yang bisa dikatakan di sini perasaan-perasaan spesial itu tidak ada di sini. Karena lebih mendominasi itu rasa takut, khawatir, rasa terintimidasi, terancam, itu yang dia rasakan dari pasangannya. So kalau untuk melihat kemungkinan bersama kamu, dia merasa itu sesuatu yang sangat sulit untuk dia lakukan. Jadi dia lebih memilih diam. Dia tidak ingin berkomunikasi dan dia tidak mau berusaha untuk sesuatu yang nantinya tidak jelas ke depannya. Ya? Seperti itu yang saya lihat untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Jadi lebih baik kalian fokuskan untuk healing, untuk bisa dikatakan di sini menyembuhkan diri. Nggak usah lagi berangan-angan, nggak usah lagi seperti seseorang yang masih memendam keinginan kembali menjalin koneksi dengan dia. Karena dia sendiri sekarang sedang dalam masalah hidupnya sendiri gitu loh. Oke? Itu dia untuk yang memilih kartu ketiga. Oke, dan untuk kalian yang memilih kartu terakhir di pick a card kali ini ada 8 of Cups, 10 of Cups, 10 of Wands, 10 of Pentacles, kemudian ada 5 of Swords dan Knight of Swords. Di sini ada Knight of Pentacles. Wow. Yang memilih kartu terakhir, apakah dia merasakan hal yang sama dengan apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan saat ini? Sepertinya kamu berjuang. Kamu seperti berjuang atau cukup ya bisa dikatakan di sini cukup keras hati untuk bisa berubah ya. Ini seperti ada energi kamu itu mungkin sedang melakukan perubahan yang ingin cepat kamu lakukan di dalam hidup kamu. Berjuang untuk bisa keluar dari krisis yang pernah kamu rasakan bersama dia. Orang yang kamu pikirkan ini. Kamu sedang berjuang untuk mungkin di sini ya untuk melawan perasaan kamu, melawan pikiran kamu, dan saya melihat di sini ada sesuatu yang memang kamu merasa bahwa kamu harus meninggalkan situasi atau koneksi atau apapun yang berkaitan dengan dia. Ya memang kalau saya lihat di sini kamu seperti mencoba mengikuti kata hatimu, dalam arti sekarang yang lebih kamu utamakan itu adalah kamu hanya ingin kestabilan hidup. Kamu hanya ingin kestabilan perasaan kamu. Kamu hanya ingin sebuah kemajuan untuk hidupmu. Seperti itu. Artinya ya, saya katakan kamu pada akhirnya di sini bekerja keras mungkin ya. Kamu juga berusaha, berjuang untuk bisa melepaskan segala hal yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan tentang dia. Oke, dan di situ saya melihat bahwa yang kamu inginkan sekarang hanyalah kamu bisa berbahagia dengan orang-orang terdekat, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan keluarga, ya, mungkin dengan anak, atau mungkin dengan pasanganmu yang sekarang. Jadi jelas kamu di sini hanya ingin berbahagia dan kamu lebih memilih menghindari dalam arti kamu tidak ingin lagi mungkin terbawa perasaan, kamu tidak ingin lagi mengikuti apa yang menjadi keinginan pikiran kamu terhadap dia. Artinya kamu melakukan tindakan yang cukup berlawanan dengan kamu yang dulu ya. Kalau kamu dulu mungkin seperti seseorang yang selalu merasa tertekan dengan hubungan kamu bersama dia, mungkin yang ketika kamu pernah merasa kecewa, kamu merasa sedih. Sekarang kamu benar-benar ingin melakukan perubahan yang cepat, dalam arti kamu nggak mau terus-terusan di dalam kondisi itu. Itu yang kamu rasakan. Artinya sekarang kamu lebih memilih berbahagia dengan kehidupanmu, kamu memilih untuk bisa stabil, mungkin juga dalam pekerjaan, dalam apa yang kamu lakukan saat ini, usaha, karir, seperti itu. Dan kamu sudah lebih menghindari atau ya bisa dikatakan di sini ingin lebih menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan dia. Ya, orang yang kamu pikirkan.
So, bagaimana dengan dia? Apakah dia merasakan hal yang sama, ingin menghindari kamu? Oke. Kalau dari dia, sebenarnya saat ini dia juga sedang berjuang. Dia sedang berjuang di dalam kehidupan dia. Dalam arti saya melihat seperti, ya dia ini seperti seseorang yang juga cukup punya rasa keras hati. Walaupun di dalam kehidupannya saat ini dia penuh beban. Penuh beban mungkin dalam hubungan dia yang sekarang atau dalam kehidupannya sendiri. Dia berjuang di sini dengan sesuatu yang selama ini cukup bermasalah ya. Ini seperti ada emosi, ada amarah. Mungkin di dalam hubungan dia selalu ada emosi, ada amarah. Itu yang membuat dia harus berjuang menjalani hubungan ini. Menjalani hubungan dia dengan seseorang yang sekarang maksud saya. Jadi itu yang menjadi beban dia saat ini. Seperti ada hal-hal yang membuat dia selalu ya merasakan mungkin di sini perselisihan, pertentangan itu ada. Yang mana sekarang kalau saya lihat seperti ada sesuatu yang dia rencanakan untuk hidupnya. Ya. Tapi ya bisa dikatakan dia ini masih mencoba menjalani kehidupannya sekarang itu dengan perjuangan. Ini memang ada hal-hal yang mengecewakan yang dia rasakan, terutama dalam hubungan dia yang sekarang, komitmen dia yang sekarang, yang mana mungkin ini tentang sebuah situasi dia harus bisa kalau saya lihat di sini dia harus bisa tetap stabil di dalam dirinya, dalam arti dia harus bisa memberikan keberlimpahan di dalam kehidupan hubungan dia yang sekarang. Itu yang harus dia perjuangkan atau harus dia penuhi. Nah, itu membuat dia kecewa. Kemajuan di dalam hubungannya di sini sepertinya ya itu bisa dikatakan sebagai kemajuan yang didasarkan atas pemenuhan materi dan keuangan. Ya, dia merasa kecewa seperti itu. Seperti hubungan yang berbahagia, hubungan yang bisa dia rasakan nyaman hanya didasarkan atas materi bersama pasangannya yang sekarang. Artinya dia seperti dirongrong ya. Harus bisa memenuhi segala kebutuhan yang ada di dalam hubungannya. Atau ya, jika pun tidak dalam hal itu, di sini memang dia kecewa dengan hubungannya, sementara dia sebenarnya ingin sebuah kestabilan di dalam hubungan ini. Dia seperti kecewa sudah menjalin sebuah ikatan, sudah menikah dengan pasangan yang sekarang. Itu di dalam pikirannya itu sebenarnya hanya ingin damai. Damai dalam arti ingin hubungan yang bahagia, ingin pernikahan yang langgeng, seperti itu. Tetapi yang ada justru hal-hal yang bermasalah, bertentangan, selalu menemui hambatan, selalu menemui ya bisa dikatakan di sini permasalahan. Ya. Jadi dia itu selalu seperti merasa dimanfaatkan saja. Itu yang dia rasakan di dalam hubungannya. So, tadi saya katakan pada akhirnya dia berpikir untuk sebuah rencana, ya. Rencana yang dia buat ini bisa saja sebuah rencana yang cukup berani. Terutama apabila dia merasa sudah terlalu dikecewakan, sudah terlalu, ya bisa dikatakan di sini terlalu terluka dengan sikap pasangannya atau diperlakukan di dalam hubungan ini, ada pikirannya untuk meninggalkan hubungan dia yang sekarang, komitmen dia barangkali, ya. Dan dia berpikir ketika dia punya sesuatu yang cukup dalam hal finansial, mungkin dia punya kemandirian materi, dia punya kemandirian dalam hal keuangan, punya kestabilan, kelebihan dalam hal itu, jelas keinginan untuk meninggalkan kehidupan yang sekarang itu ada. Dan ketika dia punya keberlimpahan itu dalam hal materi finansial, mungkin dia merasa sudah lebih stabil hidupnya, keinginan dia untuk kembali bersama kamu itulah yang menjadi tujuan dia. Begitu. Jadi artinya dia ingin ada penyatuan lagi dengan kamu. Kalau yang dia rasakan
terhadap kamu, ya sebenarnya dia ingin bersama kamu lagi, begitu. Tetapi yang dia rasakan saat ini di dalam hubungannya, ya dia penuh beban, ya. Tapi dia di sini sebenarnya ya ada konflik batin juga. Kenapa? Karena dia di sini harus berjuang, ya kan? Dia di sini seperti, ya gimana ya? Seperti merasa tidak berguna untuk kehidupannya yang sekarang, hanya dimanfaatkan. Dan itulah mengapa dia ingin mengubah arah hidupnya. Mengubah arah hidupnya itu adalah sesuatu yang akan dia perjuangkan nantinya untuk bisa menjalankan rencana dia. Rencana yang bisa dikatakan cukup berani apabila dia sudah punya modal begitu, atau dia punya keuangan yang baik, dia akan meninggalkan kehidupan dia yang sekarang, komitmen yang dia jalani sekarang. Dan tujuannya itu adalah kembali bersama kamu. Wow. Sementara kamu sendiri gimana tadi? Kamu sendiri sudah mencoba berjuang untuk keluar dari pikiran-pikiran, perasaan-perasaan kamu terhadap dia. Artinya kamu sekarang lebih memilih untuk berbahagia dengan kehidupanmu sendiri saat ini. Mungkin dengan pasanganmu yang sekarang, mungkin kamu mencoba berbahagia dengan orang tua dan keluarga kamu. Tapi dia di sini sedang berjuang menjalani hubungan dia yang bermasalah, dan ada rencana dia untuk kembali bersama kamu apabila dia punya kestabilan itu. Kestabilan dalam hal keuangan itu ya, kestabilan hidupnya sendiri. Jadi Knight of Pentacles ini seperti, ya ini sebuah sebuah situasi yang bisa dikatakan seseorang yang berpikir, seseorang yang sedang mencoba untuk melakukan pergerakan tetapi secara perlahan-lahan. Itu dia tampaknya. Dan kamu pun tampaknya di sini sudah mulai berpikir bahwa kamu harus berubah begitu. Walaupun juga secara pelan, tapi kamu sudah yakin bahwa kamu harus berubah, ya. Jadi kalau saya lihat dari kartu ini renewal, review the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others. Renewal, sebuah pembaharuan. Kamu sepertinya memang ingin memperbaharui hidupmu dengan apa yang sekarang sudah kamu miliki, ya. Kehidupan kamu bersama keluargamu yang sekarang, dengan pasanganmu, dan ya dengan karir pekerjaan kamu yang sekarang. Seperti itu. Sementara dia, renewalnya dia itu adalah akan mungkin di sini berencana untuk memperbaharui hubungan bersama kamu, begitu. Tetapi yang jelas di sini harus dipahami bahwa apa sih yang menjadi tujuan hidup. Kalau kamu memang sudah punya tujuan hidup berbahagia dengan kehidupanmu yang sekarang, dengan keluargamu yang sekarang, ya jalani itu. Artinya nggak mesti kamu harus kembali kepada dia, ya. Jadi harus bisa melihat lagi masa lalu dengan masa yang saat ini kamu jalani. Mana yang lebih menjadi tujuan hidupmu, begitu. Kalau dia memang di sini sudah punya tujuan hidup bersama pasangannya yang saat ini sudah menjadi, ya bisa dikatakan sudah berkomitmen dengan dia, ya itu sudah jadi pilihan dia, ya. Soal dia mau berencana kepada kamu, datang kepada kamu lagi atau seperti apa, ya itu urusan nanti. Dia sudah punya tujuan hidup sendiri. Dan kamu pun juga sudah punya kehidupan sendiri. Pembaharuan itu bukan pembaharuan dalam hubungan ini ya, tapi pembaharuan untuk diri masing-masing. Apa yang menjadi tujuan hidupmu, apa yang menjadi tujuan hidup dia, kalian sudah ada di jalan hidup masing-masing. So, kalau kamu merasa ingin berubah, ingin meninggalkan pikiran perasaanmu dari dia, ya jalani itu. Ya, lakukan itu kalau memang itu yang terbaik. Kalau dia merasa di sini dia ingin mengubah hidupnya. Kehidupannya yang sekarang yang mengecewakan, yang membuat dia terbeban, yang membuat dia seperti hanya dimanfaatkan, itu ingin dia ubah untuk kembali kepada kamu. Tapi itu urusan dia, ya. Urusan dia. Kamu nggak usah terlalu, ternyata dia mau kembali lagi ya Mbak Eva. Nggak usah. Kalau kamu sudah mau berubah, ingin
menjalani kehidupanmu yang baru saat ini dengan kestabilan hidup kamu yang sekarang, ya jalani aja. Nggak usah lagi berekspektasi. Soal nanti ada pembaharuan lagi hubungan ini, itu urusan nanti. Ya, kira-kira seperti itu yang dia rasakan, seperti itu juga yang kalian rasakan yang memilih kartu terakhir. Sekaligus mengakhiri pick a card kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti untuk pick a card yang lainnya.